Saya ingat suara kamu. Oh, masa sih? Pasti lupa. Oke, langsung aja kalau Ya beneran gak lupa kan baru. Lama ya kalau Makin umur kan daya ingat makin. nggak ke situ kok, nggak ke situ. Gitu. Action gedak gedebak debuk aja nggak ada ceritanya terus lo enak nontonnya. Ya. Nggak akan mending nonton di Thailand tuh sana apa di ring. Ya kan nonton fight beneran gitu, nonton film tinju Thailand. beneran atau Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifung ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang dan juga ya Rivo Palevi, kita sudah bersama seorang Wulan Guritno. Thank you Mbak Wulan sudah Thank hadir you di for having Broscast. me. terima kasih sudah menyempatkan. Ini senang banget. Sebetulnya pertemuan kedua ya. Kalau Mbak ingat di Bangsal Isolasi juga waktu itu kita sempat ngobrol panjang Saya lebar. ingat suara kamu. Oh, masa sih? Pasti lupa. Oke, langsung aja kalau Ya beneran gak lupa kan baru. Lama ya kalau dari Gue tau gue udah 40 tapi gue masih daya ingetnya masih kan saya takut berharap. kan biasanya katanya udah tinggi gitu. makin umur kan daya ingat makin. Nggak ke situ kok, nggak ke situ. Iya. Jadi di film yang sekarang ini kan film horor lagi banyak banget ya. Apa orang lagi dijejeli dengan banyak banget dari awal tahun. Ini akan tayang di November nanti. Nah ini Kalau menurut gue mungkin puncak-puncaknya semuanya film horor tuh malah di 2023. betul. Ya. Ya kan di 2024 nih udah mulai masuk film komedi. Ya. Karena awal kemarin pecah banget ya. Ya pokoknya didominasi oleh film horor dan memang lagi di film horor. Walaupun ada film-film drama keluarga dan perselingkuhan mulai masuk, Ya. ya kan? Nah, tahun 2024 film horor ini gimana ya? Film horor ini nih kayak nasi gitu. Jadi kita butuh. Jadi mau ada lauknya ganti-ganti, tapi dia tetap ada dan ada diminati dan penggemarnya terus ada. Jadi walaupun kayak kita bertiga, kita punya genre yang berbeda-beda, tapi horor adalah salah satunya. Benar. Ya kan misalnya gue horror dan psychological thriller, lo horror dan drama, lo horror dan kartun gitu. Tapi si horror ini rata-rata masuk ke genre yang disukai semua orang gitu. Jadi makanya terus ada. Tapi tahun ini kalau aku lihat yang masuk lagi yang lumayan menjadi hype itu adalah malah komedi. Agak lain kakak ya yang gitu-gitu sama tetap drama keluarga. Kalau tahun lalu tuh lebih ke perselingkuhan, tahun ini mengharu biru. Kalau kayak film luarnya itu How to Find Millions for Grandma. Kalau di kita tuh kalau kita lihat poster-poster udah mulai yang coming soon. Sebelum ibu meninggal, apa tuh judulnya? Ya gitu. Ibu telah tiada. Ya itu terus loan apa tuh Home Sweet Loan. Yang lagi tayang Those kind sekarang. of movies gitu, those genres gitu. Itu kayaknya buat 2024. Nah horror ini tetap ada gitu. Dia kayaknya akan dari tahun ke tahun tetap ada, tapi kemudian ada hype yang berbeda di setiap tahunnya. Jadi horor kayaknya bukan menjadi sesuatu yang hype di tahun 2024, tetapi masih tetap diproduksi. Makanya harus pinter-pinter bikin horor yang seperti apa, ya kan? Kalau enggak, ya menjadi horor pada umumnya, horor yang itu-itu aja. Ya itu nggak diminati tuh kayak gitu. Masyarakat penonton kita sekarang udah pinter, takut-takutin gitu udah nggak bekerja. Nah, Danyang ada di mana? Kalau gitu, Danyang akan ada di mana nanti? Danyang ini pendekatannya di urban legend. Gitu, urban legend di mana kita selalu penasaran dengan urban legend cause it happens around us gitu kan, di sekitar kita itu terjadi dan kita pingin tahu lebih dalam soal itu karena ya balik lagi film itu kan jendela kehidupan yang tidak kita lalui kan kita penasaran aja gitu kan, apalagi yang related dengan kehidupan manusia gitu. Nah, Danyang itu mungkin di situ. Nah, ini kan bukan film horor pertamanya Mbak Wulan ya, sudah banyak sekali gitu ya. Dan bukan sejak pandemi aja, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah main horor dari dulu gitu. Tapi lupa aku dulu kalau yang aku ingat maksudnya belum banyak sih, apa aja sih lupa gue. jadi kan di saat pandemi ini aja sudah ada 3 gitu ya, kalau tidak salah gitu ya. Kemarin juga ada Bangsa, kemudian ada Trinil juga gitu. Tapi sebenarnya apa yang membedakan kehadiran Mbak Wulan di film ini gitu? Danyang ya, kalau kita perhatiin semuanya berbeda. Jadi horor tuh
horor itu adalah sebuah konsep horor gitu kan. It could be psychological thriller. Horor itu kan menegangkan, intinya kan itu. Jadi bukan berarti film setan aja yang namanya horor, tapi film horor itu ada banyak tipenya lagi gitu. Kayak Bangsal Isolasi itu lebih ke thriller misteri, ya kan. Trinial mungkin lebih ke setan, lebih ke hantu gitu. Kalau Danyang ini urban legend. Jadi kalau kita lihat film-film horor yang aku pilih juga yang tidak serupa gitu, menceritakan sesuatu yang beda. Nah, di sini kan sebagai Ayudhya nih, Mbak. Ini karakternya sebenarnya seberapa besar porsinya dalam film ini? Gitu? Ini Iya. lumayan besar sih. Berarti sebagai pembawa cerita juga? Iya, ya. Perannya ini ada di keluargaku. Aku ibunya, Edward suaminya, anaknya Sahila gitu. Dan ini tentang pesugihan berarti ya? Tentang pesugihan, tentang keluarga, tentang cinta. Oke, berarti ketika Mbak Wulan membedakan ya dengan peran-peran di film horor sebelumnya gitu ya, kemudian di sini juga ada drama keluarganya gitu. Seberapa besar sih Mbak porsi anggota-anggota keluarga ini kemudian terbawa dengan perannya Ayudhya sendiri gitu? Ayudhya itu siapa sih? Peran yang Mbak Wulan di sini. Dasmi nama Dasmi gue. Ayudhya. Oh ya Allah. Ini kelihatan nggak akrab, jadi nama panggilannya beda. Dasmi panggilannya dia Ayudhya, banyak. oke. Ya, panggilannya Dasmi. Seberapa apa? Seberapa besar porsinya gitu untuk membawa cerita? Apakah keluarganya memang dari awal selalu? Oh ya, memang ceritanya ada di keluarga ini. Jadi ceritanya tuh aku tuh seorang ibu yang dulu mungkin kehidupannya tuh kurang beruntung gitu, tapi kemudian setelah menikah sukseslah gitu. Di desa tersebut keluarga ini menjadi terpandang dan cukup kaya lah gitu. Punya anak lah si Sahila Hisham itu, siapa ya namanya gue juga udah lupa. Ya Resti. Pasti, oke. Maklumnya udah 3 tahun lalu saya. Nggak apa-apa. Banyak ya? Dasmi, Resti, Bisma jadi siapa ya? Aku inget ceritanya cuma namanya sampai bayangin kan beberapa film udah gue peranin jadi namanya tuh bolak-balik. Si Galang datanglah nih si anak muda jatuh cinta sama anak gue gitu, yang mungkin menurut keluargaku tuh bebet bobotnya nggak setara lah sama kita gitu. Jadi kita nggak mengizinkan anak kita untuk memiliki hubungan dengan si Galang itu. Nah, si Galang ini akhirnya gimana caranya supaya mendapatkan hati keluarga kita gitu, supaya bisa mendapatkan anakku adalah ya dengan pesugihan tersebut gitu. Oke, jadi berangkat dari situ ya, Iya, berangkat dari konfliknya situ, ya. Nah, perannya Mbak di situ akan gimana? Maksudnya apakah ya good guy-nya atau Nah, abu-abu. Abu-abu. Gimana ya? Dia kan seorang ibu yang akan melakukan apapun menurut dia ya. Menurut dia ini sebuah perjuangan, berjuang bagaimana caranya untuk memperjuangkan masa depan anaknya supaya baik gitu, menurut dia gitu kan. Jadi ada hal-hal mungkin yang dilakukan dengan segala cara untuk menjaga itu gitu. Nah kalau menurut dia, gue seorang ibu, gue tahu terbaik gitu. Ya pokoknya gue mau anak gue yang terbaik gitu. Jadi ada hal-hal yang prinsip-prinsip dia dan hal-hal yang dia lakukan adalah untuk itu gitu. Yang bisa baik belum tentu juga baik gitu kan. Oke, berarti interaksi ibu anak, maksudnya konflik keluarga itu akan juga cukup kental. Intens banget sih. Semua antar per karakter di sini bersinggungan dan intens satu sama lain gitu. Karena punya kepentingan dan maksud ke masing-masing gitu. I see. Penonton akan gimana sih Mbak? Maksudnya akan lebih menikmati ya soal keluarganya tadi, akan merasa bahwa gue juga mungkin ngalamin kayak gini kali ya, atau hantunya. Cerita yang bagus itu kan ceritanya harus kuat ya, harus ada dramanya, mau itu genrenya apapun, komedi kek, horor gitu.
action gitu, action gedebak aja nggak ada ceritanya, terus lo enak nontonnya. Ya. Nggak akan mending nonton di Thailand tuh sana apa di ring, ya kan, nonton fight beneran gitu, nonton film tinju Thailand. beneran, nonton it has a story gitu, behind story yang bagus, yang kuat gitu. Jadi cerita itu bisa dinikmati dan bisa masuk ke kita gitu kalau memang ceritanya kuat gitu kan. Jadi kurasa kelebihannya dan yang di sini ada sebuah background cerita akan keluarga yang begitu kuat gitu, sebagai background cerita yang mau disampaikan soal urban legacy persugihan ini gitu. Oke, berarti karena keluarganya sangat kental ya, berarti intensitasnya juga harus dibangun juga sangat kental, dan waktu itu juga syutingnya saat pandemi. Jadi memang pakai bubble sendiri juga, tidak keluar dan hitungannya diisolasi lah ya. Iya, isolasi, bangsal isolasi dong. Iya, jadi waktu zaman pandemi ya begitulah syuting gitu. Maksudnya kalau udah menyetujui untuk ikut project tersebut, ya kita nggak bisa kayak sekarang kan, misalnya pun syutingnya di luar kota gitu, kalau syuting di luar kota misalnya sebulan tuh pasti tuh ada tanggal-tanggal kosong kan, kita boleh pulang kan tuh, ya kan, menengok keluarga kita atau anak keluarga kita menengok kita, ini nggak boleh gitu. Jadi benar-benar semuanya itu tadi, kita di dalam bubble, tidak boleh keluar masuk gitu. Jadi aman kalau untuk masalah COVID-nya aman gitu. Tapi ya jadi lebih berat gitu karena ya kita harus jauh dari keluarga lumayan lama gitu dan nggak bisa keluar masuk kan gitu. Tapi bagusnya intensitas kita, pendekatan antar sesama, jadi ya kan kita punyanya cuma mereka gitu kan, teman-teman co-actors kita gitu. Jadi jadi lebih mateng dalam penokohan ke satu sama lain gitu, mungkin ya. Waktu itu berapa lama Mbak syutingnya? Ada 1 3 bulan kali ya. Oh, 3 3 minggu. bulan ya. Tapi ada kesulitan nggak sih Mbak di masa pandemi itu dengan treatment horor yang membutuhkan juga ketahanan fisik, pada saat itu juga sedang rentan gitu ya di masa-masa COVID gitu? Enggak sih, mungkin karena ya itu sistem itu memang peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi film yang mau syuting harus di bubble. Jadi kan nggak ada tuh nanti ada penonton nontonnya, nggak bisa. Atau warga sekitar. Ya kalau itu mungkin akan menjadi berbahaya karena kita bisa terjangkit gitu, dan itu akhirnya bisa memperlambat syuting kalau misalnya ada yang kena gitu kan. Ini kan enggak gitu. Jadi apalagi kita kan syutingnya juga di Cirebon, kebanyakan di alam, maksudnya bukan dan tidak ada orang lain selain kita gitu, tidak ada masyarakat sekitar ina itu nggak ada gitu, jadi it was safe gitu. Tapi kalau positifnya dalam, ya kan maksudnya dengan kru, dengan pemain bareng-bareng hampir 1 bulan itu Mbak, apa itu lebih menguntungkan nggak untuk seorang Mbak membangun chemistry, mendalami, jangan-jangan di lokasi manggilnya nama peran lagi bukan nama asli misalkan? Enggak sih. Enggak sama segitu ya. Ya, memang ada metode-metode seperti itu, tapi aku kadang tergantung nih kebutuhan kita kan yang tahu diri kita. Kita lagi di titik apa, keadaan seperti apa, sehingga metode apa yang kita butuhkan untuk menjaga itu semua gitu. Pas saat itu aku nggak pakai metode aku dipanggil Dasmi sih, nggak. Di lokasi gitu. Ya tapi it helps, kayak sekarang kan udah normal kembali semua. Jujur gue kan nggak cuma seorang aktor, I'm a businesswoman and I'm a mother gitu. Jadi kadang-kadang suka ke-distract gitu, lagi syuting kantor, WA grup kan, meeting kan kita sekarang nggak harus ketemu, WA grup, keputusan urusan kantor lah gitu kan, anak lah tiba-tiba Mbak di rumah bilang begini gitu. Nah, momen-momen pandemi yang yang ngangenin tuh sebagai aktor adalah kita bisa benar-benar fokus 100%. Tapi bukannya semua akhirnya online pada saat itu ya? Maksudnya kalau gangguan itu kan harusnya bisa terjadi juga dong. Iya, kerja bisa, cuman kan nggak seintens sekarang. Ya kan nggak seintens sekarang gitu, yang emang hidup kita udah kembali 100% di semuanya gitu. Dan Kayak gue kan online, ya hybrid. kalau pekerjaannya hanya aktor doang,
kalau ada yang lain-lain gitu kan. Malah lebih ribet Kita ya kan semua sekarang harus ya. pikirkan, harus profesional di semuanya. Benar. Tapi buat Mbak Wulan yang memang sudah beberapa kali main film, sudah banyak sekali gitu, sudah seberapa mudah sih Mbak untuk keluar masuk? Karena tadi di dalam Ya, satu kalau hari juga bilang- banyak urusannya gitu. Ya kalau dibilang udah mudah gitu kok kayak sombong banget gitu. Tapi jam terbang itu memang membantu gitu. Kayak kemarin kan kita sempet, kalau misalnya kita baru memulai sebuah project, terus kita ada reading atau enggak acting coach atau enggak pelatihan-pelatihan tersebut lah gitu. Kan kita bergabung nih. Ada yang baru, ada yang udah bangkotan, maksudnya dari jam Senior. terbang. Terus seorang aktor muda bertanya kepada coachnya, jawabannya bikin enek, tapi memang bener gitu. Dia bertanya, gimana caranya bisa switch yang seperti yang kamu bilang. Nah, kalau yang itu maksudnya kita bisa mempersiapkan diri dengan segala metode yang ada, tetapi kalau itu memang jawabannya jam terbang. Jam terbang, Mohon ya. maaf kata coachnya. Dan itu memang begitu gitu. Tapi kalau untuk Mbak Jadi Wulan, mungkin karena jam terbang yang sudah pernah aku jalanin, aku udah punya teknik Oke. eh, Exit door di mana nih gitu. gitu. Oke, kalau di film Yang ini sendiri, sometimes Mbak? it doesn't work juga gitu kan. Balik lagi kan kita manusia nih. Tergantung. Iya. Keadaan kita, apakah kita lagi ada masalah, apakah Betul. kita lagi pecah konsentrasi, fokus kita lagi di titik mana, itu pengaruh gitu. Tetapi dengan sudah lamanya berkecimpung dan udah lebih memudahkan aku untuk yang tadi kamu bilang keluar masuk gitu. Nah itu kalau Mbak Wulan sendiri, Balik ke titik nol. treatmentnya Mbak Wulan ke diri sendiri itu biasanya pakai apa? Apakah ada yang pakai parfum, ada yang pakai baju, Dengerin ada lagu. yang Ya, dengerin macam-macam lagu. berubah-berubah tergantung keperluannya. Pakai parfum pernah, pada saat dibutuhkan ya pakai metode yang terus menjadi tokoh tersebut di lokasi. Ada yang enggak gitu, macam-macam gitu. Seru, maksudnya kalau aku sih sebagai orang awam juga penasaran dengan karakter-karakter di film yang genrenya sama gitu kan. Biasanya kan suka ada treatment tertentu. Kalau Sebenarnya genre sama itu semua genre itu cuma dikit loh, cuman ada lebih dari 10 genre. Apa? Coba. Romance, comedy romance. Ya, nggak lebih dari 10. Jadi kan itu berulang. Yang tidak berulang adalah perannya. Gitu. Ya. Jadi sehingga yang tadi pertanyaan kamu apa metode apa yang digunakan untuk Keluar kan masuk. genrenya horor semua, kan perannya beda. betul, kalau Danyang sendiri berarti pakai apa Mbak? Untuk exit door-nya, untuk masuknya juga gitu. Maksudnya? Maksudnya untuk keluar masuk di peran Dasmi ini? Aku punya metode sendiri gitu, metode yang sudah pada saat aku sedang di lokasi, aku tidak harus selalu menjadi Dasmi Ya. gitu. Begitu cut, aku kembali menjadi Wulan, tetapi itu susah dijelasin ya, abstrak kalau dijelasin. Oke. Tetapi we all as an actor we have our own, dari segala metode yang kita pelajari itu ada metode yang bekerja di kita. Jadi seberapapun metode yang kita pelajari, at the end of the day itu semua terpakai, tetapi kemudian kita harus menemukan metode sendiri yang bekerja untuk kita. Bagaimana fokus untuk pendalaman karakter, untuk menjaga emosi, untuk pencatatan emosi, naik turun emosi di titik-titik mana gitu. Nangisnya ada berbeda, nangis si ibunya meninggal, si pacarnya meninggal, Ada levelnya, atau ya. kehilangan barang, Ya. itu kan akan berbeda. Nah itu kan kita harus bikin grafik-grafik tersebut. Nah itu kita semua masing-masing punya insting, dan kita semua punya masalah-masalah hidup yang berbeda, trauma-trauma yang berbeda, ya kan? Setiap manusia, sehingga setiap karakter yang disuguhkan ke kita itu metode apa yang bisa digunakan. Ada orang yang menggunakan pendekatan ke rasa trauma dia, Oke. sehingga rasa itu bangkit lagi. Ada yang tidak membolehkan karena itu bahaya kalau membangkitkan that childhood trauma atau apa. Karena kan pada saat pembenahan skenario itu kan kita mundur ke belakang, harus mengenali diri sendiri dulu, baru kita bisa masuk ke tokoh tersebut, baru kita kulik tuh tokoh sampai apa sih yang terjadi dari dia lahir gini-gini, sampai baru kita bisa
menjadi orang tersebut kan gitu. Jadi macam sih, memahami panjang motivasi sih. dari karakter itu ya, Iya. bisa seperti itu ya Mbak. Mbak, aku ingat tadi Mbak di awal ngomong soal ya karakter yang berbeda paling nggak 3 film di tahun ini gitu ya. Artinya Mbak cukup memilih dan ada diferensiasi nggak sih setiap karakter yang Mbak oke gitu untuk film itu? Iyalah pasti kan yang tadi aku bilang lebih ke perannya sih. It's not about the genre. Tapi ya karena sekarang kayak misalnya berturut-turut ditawarinnya horor. Ini horor apa yang berbedanya gitu. Yang tadi aku bilang baru karakternya gitu. If it doesn't serve something new for me, intinya itu sih. If it doesn't serve something new it could be sekecil atau sebesar apapun, tapi apakah ada sesuatu yang baru untuk aku nikmati, untuk aku pelajari, untuk aku kulik, untuk aku gali. Itu bisa dari perannya, bisa dari ceritanya, bisa dari orang-orangnya, bisa dari banyak hal gitu. But it has to serve something new for me gitu. Baru bisa diterima. Jadi bukan urusan ini horor lagi, tapi it must serve something new for me. Kenapa aku terima? Tapi artinya itu untuk explore kemampuan Mbak lagi atau apa? Iya gitu kan, kita belajar tuh nggak boleh berhenti ya. It doesn't mean kayak naik sepeda lah gitu. Pada saat kita berhenti sejenak itu ada hal-hal yang harus ya kayak gini deh. Misalnya kadang-kadang juga keseringan bekerja juga kita juga jadi numb dalam arti kayak kemarin kebetulan aku bikin film. Jadi aku mengikuti prosesnya lagi dari awal gitu, dan aku mengikuti every detail proses yang terjadi di situ. Banyak hal yang gila ya, banyak yang gue lupa dalam mewujudkan sebuah peran itu. Metode ini why lah apalah gitu. Gue udah langsung gerabak gerubuk ke peran karena begitu banyak project yang harus dijalani. Jadi nah senengnya kalau kayak gitu kita belajar lagi. Jadi belajar lagi itu perlu adalah untuk belajar seperti kita orang bodoh lagi ya. Kayak gue mengosongkan gelas ya. Iya, kita orang bodoh lagi yang belum pernah syuting film lah. Ini ceritanya film pertama baru ditawarin. Itu kan kita lagi excitednya, masih banyak ketakutan, banyak ketidaktahuan gitu kan. Terus kemudian kita duduk dengan acting coach kita, pendalaman rasa itu, teknik-teknik itu diajarkan lagi. Step-step itu yang gue tuh udah lupa, udah merasa mampu gitu. Karena karena pekerjaan yang terus-menerus berderet, dan kadang-kadang juga memang dari produksi tidak disediakan lagi ruang untuk itu kan. Langsung reading dan gitu. Waktu yang singkat juga. Ya gitu. Jadi yang kayak kamu bilang itu penting banget gitu. Jadi kadang-kadang salah satu cara untuk gue memperkaya diri gue lagi adalah belajar dikit-dikit dari project beragam yang walaupun misalnya genrenya sama, tapi ada something new untuk dipelajari di situ. Entah apa, dari orang baru, dari skripnya, dari penokohannya, dari apa gitu. Akhirnya memilih untuk jeda dulu nggak sih Mbak untuk lebih? Pasti. Apalagi sekarang kan juga pekerjaannya nggak cuma seorang aktor, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang aku jalani, terutama juga ibu gitu. Anak-anak aku juga masih perlu perhatian ibunya gitu, yang belum bisa dilepas kecuali Shalom karena dia udah dewasa ya gitu. Jadi dia udah bisa menjalankan hidupnya sendiri, walaupun pasti tetap cari ibunya kalau kenapa-napa gitu. Tapi jeda-jeda itu aku harus pinter ngatur untuk habis dari satu film. Kemudian ada waktu untuk pekerjaan lainnya. Karena pada saat aku di film, aku fokus dan pasti aku titip pesen tuh ke partner-partner aku. Titip dulu kantor. Ya kalau hal-hal penting ya namanya ada WhatsApp group, tetap keputusan bersama dan lain sebagainya. Tapi fokusnya lebih ke film yang dijalani. Ya prioritasnya lagi di film gitu karena lagi syuting. Kelar ini balik lagi ke urusan kerjaan yang lain, ke keluarga gitu. Tapi kalau tadi sebagai aktor ya, tapi sebagai masyarakat penonton film, gitu. Kalau Mbak Wulan sendiri prefer ke genre sukanya apa ya? Drama romantis. Oh iya. Kita bilang suka Kira-kira horor psychological. Ya psychological terus horor. Kalau horor setan-setanan aku menikmati, cuman rada penakut gitu.
I have to kalau film horor yang nggak terlalu bagus kita nggak takut sih. Tapi kalau misalnya yang bener-bener bagus itu bener-bener nggak bisa tidur loh berhari-hari, ya kan? Saking realnya. Iya kan? Tapi Gitu. seorang Wulan Guritno pernah gitu dong? Ya pernah lah, pernah nonton The Others, Sixth Sense, gila gue nggak tidur berhari-hari itu. Anjing nih rumah gue ada yang, it's just so real, so you believe in it gitu kan. Nah yang film-film yang kayak gitu tuh bahaya buat kehidupanku sehari-hari. Akhirnya agendanya dengan romance. Ya romance ya, yang membuat kita menang. Aku suka tuh, dan anakku yang kedua London juga senang film. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi movie night yang berdua, yang quality time berdua. Sometimes I have quality time sama anak-anakku berbeda-beda. Kadang kita berempat, kadang karena kan ini beda-beda nih anak karakter, Betul, kesukaan. Ya jadi kalau sama London tuh quality time-nya kebetulan kita yang sama itu suka movie night sebelum tidur, film romantis, film-film lama kita ulang. Aku kasih tonton ke dia. Lucu. Gitu. Nanti dia nonton film drama romantis yang sedih gitu. Dia udah seringnya nanti besok Notebook, besok ya yang gitu-gitu gitu. Cari Tapi harus happy ending nggak? Hah? Harus happy ending nggak? Tim happy ending atau sad ending? Atau harus tahu endingnya dulu baru gue mau nontonnya gitu? sad ending. Iya. Iya kan? Sama-sama gue juga. Because if it's a happy ending, if it's happy ending you're done, you want it to be gitu kan. Iya. Atau happy ending juga, sometimes itu abu-abu juga loh, happy sad ending, ya kan? Nggak bersatu misalnya, tapi ternyata nggak bersatu buat kebaikan gimana? Kita kayak gitu tapi, Atau emang pengen nangis aja tapi nyari trigger ya? iya, pokoknya pengen nangis aja. Kalau itu gue. Iya, aku nyari nangis kalau nonton. Iya. Oke, berarti Mbak Wulan ini kan di industri ini sedang berkembang banget ya. Film-film sedang tumbuh, kemudian juga aktor-aktor baru sedang masuk ke industri gitu. Mbak Wulan ngeliatnya kayak gimana sih sekarang? Ya, it's a good thing dong. We see the growth of the industry gitu. Itu artinya ke arah yang lebih baik, ya kan. Tinggal bagaimana memanage industrinya gitu kan. Support sistemnya seperti apa buat industrinya biar growth-nya ini tuh kesupport dengan baik gitu. Kerennya di perfilman kita itu banyak sineas-sineas mandiri gitu yang dengan keterbatasan yang ada tetap berjuang untuk kita tuh belum punya sekarang sih udah mulai ada ya kayak organisasi funding apa segala macam, tapi kita tuh dengan kekurangan-kekurangan yang ada di perfilman kita tuh sineas-sineas kita tuh tetap mau unjuk gigi gitu ke dunia gitu dengan film-filmnya yang bisa masuk ke festival-festival khusus gitu, tergantung genrenya ya gitu. Tetapi kan di situ dilihat pelan-pelan alon-alon asal kelakon kita tuh berkembang gitu, ya kan? Ya. Kita lihat penonton kita sekarang udah bisa tembus berapa. Dulu nggak ada penontonnya, mungkin memang dengan kemajuan jumlah bioskop juga yang udah mulai merata walaupun belum merata gitu kan. Tetapi jumlah itu pun, jadi sekarang kan kita sebenarnya tahu gimana sih industri ini bisa makin maju, terus caranya gimana sebenarnya kita udah tahu gitu. Oke. Nah terakhir kalau gitu, what next dari seorang Wulan? Apalagi yang rasanya belum terpenuhi dari peran-peran sebelumnya? Sebenarnya kalau peran-peran sekarang tuh di titik aku tuh kalau dibilang peran apa lagi ya yang belum, kayaknya semua peran udah ya. Cuman ya memang ke depan kan pasti akan ada sineas-sineas baru dengan konsep-konsep baru, dengan cerita-cerita baru yang mungkin misalnya dengan peran-peran yang ada ya makin tergali dan makin beragam lagi gitu. Cuman aku tuh emang pengen banget kayak tadi wawancara sebelumnya, nggak tahu kapan Indonesia ada di titik ini, pengen ada film-film apa tuh, gue jadi lupa tadi bahasanya, kolosal yang keren tapi gitu kan, kita banyak sekali cerita-cerita gitu, tapi dikemasnya nggak bisa kayak sebuah film sejarah membosankan gitu ya. It has to be like The Gladiator, those 300 yang kayak gitu. Pengen banget ada di titik One day ada di mencoba amin. itu ya. Oke. kayak gitu-gitu. Terus ya
Kenapa harus ada di itu, mencoba itu? Apa yang belum? Ya aku pengen aja main film Colossal, with the story and all the Kalau 300 kan green screen-nya banyak, Iya, Mbak. iya, with the costumes and cerita yang kuat juga, bukan hanya cerita sejarah background-nya gitu, yang kita punya kan banyak, tetapi ya pasti namanya film itu kan harus dibuat lebih dramatis dan dibuat banyak tambahan-tambahan supaya menariknya gitu kan. Dramatisasi, ya. The love story-nya, skandalnya apa gitu. Karena secara story kita sebenarnya udah punya banyak Iya. sekali gitu ya. Iya. Tinggal POV mana yang mau ditampilkan nanti ya. Oke, luar biasa ngobrol dengan Mbak Wulan. Terima kasih. Mbak Wulan Terima kasih sudah juga. berkenan ngobrol di episode kali ini, dan tentunya semoga berkenan lagi di film berikutnya. Iya, Di boleh wawancara dong. lagi kira-kira apa yang menantang dari peran berikutnya. Oke. Apa kalau berikutnya sih lagi banyak sih berderet project yang kayaknya ke depan tuh kayaknya nggak ada istirahatnya ya. Gitu, alhamdulillah. Tahun ini tapi. Ya nggak horor sih, ya kayak drama komedi, Sih. drama mengharu biru. Waduh. Oke, kita tunggu Mbak kalau gitu. Yang pasti jangan lupa untuk nonton film Danyang 7 November, Mahar Tukar Nyawa, seperti Wah, apa serem nanti banget ya. peran Mbak Wulan Guritno di situ sebagai Dasmi Ayudya. Dasmi. Sekali lagi thank you. Kayak tadi gue bingung Ayudya siapa? Oh nama gue. Nama panggilan yang berbeda ya. Sebagai Dasmi Ayudya di film Danyang Mahar Tukar Nyawa 7 November 2024. Kalau gitu sampai di sini broadcast, saya Rifa Levi Dan Bram Herlambang. Sampai ketemu. See you. ya. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di podcast. Yeay!